Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bang Randy Saputra selaku pembimbing atau dosen mata kuliah praktikum manajemen jaringan komputer dan seterusnya kepada teman-teman yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan virtual ini dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Dan jangan lupa untuk selalu berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini selain sebagai tugas praktikum manajemen jaringan komputer, tapi ini untuk konten YouTube saya. Jadi untuk itu jangan lupa untuk selalu mengklik subscribe di YouTube ini channel. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita akan membuat virtual local area network dengan mode CLI. Ini ketentuannya ya. Nanti ketentuannya saya buat aja di Cisco. Namun sebelum itu saya harus memasang konsep dengan kita bersama ya sebenarnya ya. Kenapa sih kita harus menggunakan VLAN? Jadi sebelum melakukan sesuatu kita harus pasang konsep dulu. Kenapa kita harus memakai VLAN? Apa sih alasan kita, alasan kuat kita memakai VLAN ini? Tentunya dengan adanya VLAN ya kita dapat mengelompokkan ya, untuk mengelompokkan pengguna yang dapat terkoneksi. Oke, yang selanjutnya untuk mengurangi overhead, yang jelasnya overhead pada perangkat VLAN. Yang ketiga, mengurangi beban kerja STP dengan membatasi VLAN ke switch. Yang keempat, membuat keamanan yang lebih baik dengan mengisolasikan data sensitif. Jadi data sensitif kita istilahnya kita amankan lah gitu, bahasa mudahnya, nggak perlu kita berbelit-belit. Jadi kita isolasikan supaya ada keamanannya gitu. Yang kelima, memisahkan IP dari lalu lintas data ya. Yang keenam, kita kembali lagi ke segi keamanan gitu, keamanan ya. Yang data sensitif tadi ya dapat diisolasikan untuk satu VLAN, memisahkan dari jaringan gitu. Yang ketujuh, itu dengan adanya VLAN itu pengurangan biaya bisa kita lakukan gitu. Kita harapkan itu pengurangan biaya. Yang kedelapan, efisiensi penggunaan bandwidth. Yang kesembilan, kinerjanya lebih tinggi karena membagi dua layer jaringan menjadi broadcast domain. Oke. Tentunya tak kenal maka tak sayang itu. Apa sih VLAN itu? Mungkin ada teman-teman yang bertanya gitu ya. Ya. Bahasa mudahnya inilah. VLAN itu merupakan teknologi dari switch yang digunakan untuk meningkatkan kinerja jaringan dengan memisahkan broadcast jaringan yang besar ya menjadi lebih kecil. VLAN ini menjadikan cara menggabungkan satu buah VLAN agar dapat terkoneksi dengan beberapa VLAN. Jadi itu, maka kita harus kenal gitu. Jadi dengan adanya VLAN ini, apa sih alasan kita pakai VLAN? Harus ada konsep tuh. Setelah sudah kita bahas. Oke, pengertiannya sudah. Jadi cara membuatnya lagi. Kalau sudah tahu kita alasan kita membuat VLAN, setelah tahu kita VLAN itu apa, membuatnya lagi. Oke, di sini ya dalam penugasan ada dua apa ya? Ini ya. Ini istilahnya cetakan atau gimana sih modelnya yang kita buat. Ini yang model 1, ini yang model 2, pilih yang 1 apa 2 gitu kan. Jadi saya condong ke yang nomor 1 aja ya tadi, yang nomor 1 aja. Kenapa yang nomor 1? Karena ini ada manajemen bandwidth. Meskipun abang atau pembimbing atau dosen belum mengajarkan di kelas saya, ini kelas saya patokannya, bukan di kelas lain ya saya, namun saya akan mencoba sebisa mungkin, semaksimal mungkin, semampu saya untuk menjelaskan ini. Insya Allah semoga Allah membantu hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin.
Oke, kita membuat ini ya, yang satu aja deh. Oke, pastikan teman-teman mendownload ya, mendownload Cisco packet tracer yang bisa di-download di mana aja sih, open source sifatnya, nggak ada masalah. Oke, kita akan membuat VLAN dengan link mode CLI. Caranya apa tadi yang harus kita gunakan ya, kita patokkan gitu. Satu wasit ya, set 2950 tadi ya, set 24 ya. Kita akan gunakan PC atau komputer. Nanti di sini kita akan membuat VLAN 10 area 1. Oke, nanti kita sini akan buat juga 2 PC lagi ya, atau komputer. Dengan apa nanti VLAN 20 ya, VLAN 20 area 2. Kabel yang kita gunakan, kabel tadi apa? Strike. Aduh, nge-lag lagi ya banyak. Keyboardnya kayak ini, maaf ya, keyboard ini masalah keyboard sini. Keyboard laptop saya itu kadang nggak berfungsi kadang, nge-lag. Kita IP-nya tadi sudah ditentukan, dimulai dari 172.168.1.1 ya. Oke, 172.168.1.1. Oke, nggak ada masalah sih. Oke, kita langsung aja ke switch-nya ya, tanpa memperpanjang-panjang waktu. Switch-nya 2950, switch 24. Kenapa switch 0? Lihat di video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwasannya indeks dari Cisco ini dimulai dari 0. Jadi switch 1 itu sebenarnya switch 0 di Cisco. Switch 0 itu sebenarnya adalah switch 1. Hitungannya 1 gitu. Oke, kita akan mengenal sedikit dulu ke CLI itu apa sih gitu. Oke, jadi ini seperti ini ya. Command line interface ini akan kita gunakan untuk mengatur konfigurasi VLAN itu. Nah, di sini nampak ya beberapa port ya, sampai 24. Ginilah kira-kira nyata ya, prosedur nyata tentang switch ini. Nah, ini switch 2950, switch 24 nih. Ada 24 port. Oke, ini belum kita konfigurasi ya, kita lanjut aja dulu. Oke, PC 1, jangan kita copy lagi ya, yang kita kontrol dulu. Oke, gini aja dulu ya, gini aja. Oke, selanjutnya kita kasih warna aja deh, gimana gitu, fill color hijau tadi ya, hijau ya, nggak salah saya. Oke, hijau sama kuning. Oke, hijau sama kuning tadi ya, nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Oke, kasih jarak aja, nggak ada apa. Oke, nggak ada masalah. Yang penting bukan apanya ya, bukan ukurannya. Dan selanjutnya supaya lebih mudah aja, kita langsung aja pasang kabel strike-nya ya. Untuk flash Ethernet-nya banyak sih, sebenarnya terserah aja, cuma yang alangkah baiknya berurutan aja. Oke, berurutan. Oke, berurutan. Flash Ethernet 2. Oke, flash Ethernet 3. Ada masalah sih.
Anggap aja area 2 lebih besar gitu ya, area 2 lebih besar. Kalau teman-teman ingin ngasih label ya, cuma nggak ada, tapi caranya option, preference, dan tekan always support label in logical workspace nih ya. Kalau nggak kita tekan ini ya aktif support label dan mouse, jadi label bisa kita lihat ketika mouse berada di sana. Oke. Kita main cepat aja ya, klik always ini, saya kita lihat. Oke. Nah, ini kita coba dulu ya sebelum kita melakukan ini sudah menit ke 10, udah menit 11 ya. Oke, tanpa memperpanjang waktu kita coba PC 0 ke PC 2. Oh ya, belum kita apakan. Kenapa alasannya? Karena IP-nya belum kita setting. Nah, jadi itu kita sengaja membuat suatu kasus atau permasalahan agar bisa menyelesaikannya. Begitulah istilahnya programming itu, seorang programmer gitu. Oke. IP-nya belum kita konfigurasi gitu. Itu alasannya. Sebenarnya nih kalau dialog ini enak sebenarnya. IP-nya tadi 172.168.1.1. Ada masalah ya. Itu alasannya ya. Jadi kalau seorang programmer itu kita harus bisa membuat suatu permasalahan meskipun kita mengerti gitu, meskipun kita mengerti alasan kenapa itu tidak opsi, memang kita harus bisa secara kasus gitu. Oke, ada masalah sih sebenarnya. Oke, jadi setelah kita membuat kasus tadi, apa alasannya? Karena belum ada IP. Sama tadi mengirimkan pesan kalau nggak ada kantor pos ya. Ini Pak, tolong Pak kasih ke alamatnya nggak kita kasih tentunya. Ya pos tersebut ya pusing dia mencari, kemana gitu. Jadi seorang programmer harus bisa membuat masalah gitu. Meskipun dia paham kalau nggak ada IP, pasti dia nggak mau. Tapi ini karena tutorial, ingat tutorial, makanya saya lakukan seperti ini. Tutorial ya, ingat ya, tutorial. Oke, selanjutnya coba kita paham. Jadi harus banyak pikiran kita. Successful ya, nggak ada masalah sih antara 1 dengan 3 ini, nggak ada masalah. Beda warna nggak ada masalah karena kita belum membuat VLAN yang seperti ini tadi ya. Oke, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, successful semuanya ya, successful. Oke, tanpa memperpanjang waktu kita masuk ke ke konfigurasi. Oke, yang pertama-tama kali kita lakukan kita akan melakukan enable dulu ya, enable. Oke. Udah tampak kan, jelas kan gitu. Kenapa kita melakukan enable ya? Sebenarnya pada perintah switch ini tadi ya, pada saat ini aja nanti ya, sebelum kita kita masih berada di tingkat user accept mode. Jadi untuk bisa melakukan konfigurasi secara penuh, kita ketika perintah enable. Itulah fungsi enable gitu. Perintah enable itu apa sih itu? Itulah fungsinya enable. Pertama asalnya kita lihat dulu ya, show VLAN. Oke. Sebenarnya sudah ada VLAN default ya, default. Anggotanya FA01 sampai FA024. Statusnya aktif. VLAN-nya default ya. Namun di sini kita akan membuat VLAN ya gitu. Masuk kita CLI tadi ya, CLI. Oke, more. Oke, nggak ada masalah. Jadi permasalahan kecil nggak perlu kita bacot. Ya, ini telah ada ya penjelasannya. Kita masuk ke configure. Lalu Cisco ini akan bertanya, atau CL ini akan bertanya, konfigurasinya dari mana? Terminal kah, memori kah, atau dari jaringan atau network kah? Kita pilih terminal. Lalu kita akan membuat VLAN 10.
Aduh, keyboard nih. VLAN 10 ya. Oke, VLAN 10 ini nama areanya tadi apa? Namanya area 1 ya. Oke. Area 1 kita masukkan interface apanya nanti ya. INT F01 Oke. Kita hubungkan ke VLAN yang mana gitu. Switch port. Aduh, keyboard ini. Set port access atau access VLAN 10. Oke, begitu juga dengan apa ya, kita ini aja kita panah atas saja, panah atas saja, nggak ini. Nah, ini VLAN 2 interface F02, kita main panah atas saja. Oke, exit ya. Oke, kita ke VLAN 20. Oh iya, maaf. Nah, inilah apa ya? Sebenarnya seorang programmer ini termasuk seorang yang apa ya, tangguh. Soalnya satu aja kesalahannya. Contohnya kalau di pemrograman di Java, koma aja tinggal satu ya titik koma, error dia. Gitu. Ini juga sama dengan ini area 1 ini, cobalah kita kasih spasi, pasti dia error tuh. Nggak bisa dikasih spasi 6 area nih. 6 area. Ini aja kita kasih spasi kan, error dia tuh. Tapi kita nggak mau error dulu ya. Pusing saya kalau error apa nanti. Pusing kita, maksudnya pusing teman-teman menonton. Kenapa pusing menonton? Karena terlalu panjang videonya. Saya pun banyak juga mengeluarkan kuota nanti. Oke, VLAN 20 kita masukkan. Oke. Oke. 03. Support 20 ya. Main panah aja ya. Ini enaknya kan, itu enak jadinya kalau kayak ini. Sama kayak apa di CMD CMD 1 sama yang di apa tuh basis data di SAM, di cellnya itu. Bisa kayak ini aja. Oke, setelah itu kita exit. Exit. Aduh, laptop ini keyboardnya nggak mau langsung exit lagi ya gitu. Oke, setelah selesai, coba kita buktikan. Aduh, ini kenapa lo ngikut bro? Kita kirim pesan, kita hapus aja nih ya. 1 ke 2 loh, PC 0 ke PC 1 successful, gak ada masalah. PC 0 ke PC 3 valid. Jadi kalau valid udah benar. Aduh, gaji dia aku buat video. Ini kan konten YouTube sekalian ya, maaf bang ya. YouTube sekalian, makanya ini kenapa berbelit-belit jadinya. Oke, 1 ke 4 PC 0 ke PC 3 ya, valid juga. Di PC 2 PC 3 successful tentunya ya, successful karena masih yang satu. Oke, kita coba dengan ping ya, kita ping. Kalau dia RTO berarti sudah berhasil. Pertama kita lakukan aja pingnya, langsung aja ping terpakai teman-teman pusing menonton nanti. 172.168.1.3 RTO kan, request timeout.
ya request. Nah, CMD-nya Windows telah saya bahas di video selanjutnya. Ini representasi dari CMD-nya Windows gitu ya. Oke, kita lakukan ping ke satu lagi 172 dalam bidang ya 172.168.1.2. Apakah TTL apa RTO? Ayo TTL apa RTO, buktikan. TTL kan, yang mana tuh TTL yang ini? Saya membacanya ini aja singkatan sih. Kalau ada reply tadi kemana video sebelumnya setelah saya bahas, kalau reply ini nanti dia berhasil. Oke. Gabut aku kayak ini terus. Apa ya bang ya, karena saya YouTuber baru makanya kayak ini kabut nggak jelas, nggak suka gelai. Oke, membuat video ya. Setelah membuat video ini kita akan bahas sedikit tentang manajemen bandwidth. Jadi pada hakikatnya ya teman-teman sekalian ya, film ini bisa kita kategorikannya seperti ini gitu. Seperti ini ya film 10 ya. Kita anggap aja ini area kantor gitu. Gabut aja kita. Area kantor. Di mana area kantor ini ada orang-orang yang 18 tahun ke atas yang bermain di sini. Kita anggap aja seperti itu loh. Gabut nggak jelas kita. Oke. Dan kita anggap aja ini apa? Acak gabut aja bilang 20. Anggap aja nih area bermain lah, Oke, area bermain di mana di sini ya kita bisa nge-YouTube itu. Sebelum kita ini ya. Kita masuk ke bandwidth. Bagaimana tuh dengan bandwidth gitu. Meskipun tidak diajarkan oleh Apang tadi, tapi saya berusaha untuk semaksimal mungkin semampu saya untuk menjelaskan tentang bandwidth ini. Oke. Kita buat keterangan aja sini ya. Keterangan sederhana aja. Apa itu bandwidth, apa itu ini, itu tentu kita bertanya kan gitu. Bertanya kenapa sih harus ada bandwidth? Ini tujuannya sebenarnya ke quality of service sebenarnya, QoS. Oke ya. Kenapa gitu? Kenapa harus ada bandwidth ini? Tentu tak kenal maka tak sayang ya bandwidth. Ya, bandwidth itu apa sih ya? Bandwidth itu adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada suatu waktu dalam pertukaran data gitu. Itu kata-kata simpelnya gitu. Berapa sih maksimal besaran transfer data ya yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Ya, kata bandwidth ini sering kita dengar apalagi membahas mengenai topik virtual private server gitu. Bandwidth itu kalau kita istilahkan lebih simpel, lebih sederhana, dapat dikatakan kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet ya, kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Ini bisa kita pasti mendengarkan satu yang lebih populer, bit per second atau BPS. Di HP saya kok Mbps adanya, megabit per second gitu. Satu dasarnya memang bit per second ini, BPS ini satu terkecilnya gitu ya, yang paling kecil gitu. Memang itu. Apa sih fungsi bandwidth ini? Kita bincang-bincang santai. Video ini mungkin 30 menit ya gitu. 30 menit. Waduh, 30 menit. Yang pertama ya fungsi bandwidth untuk ukuran media penyimpanan data gitu.
Yang kedua, kita membagi kecepatan transfer data. Contohnya saja ya di sini di apa nih? Sebenarnya ini ada di sini ya. Config interface. Sebenarnya di Cisco ini ada sebenarnya nih. Ada speed berapa gitu. Mau 100 kan, tapi di sini 100 sama 10 ya. Ya. 100 sama 10. Kita kembalikan ke auto aja. Oke, membagi kecepatan transfer data. Yang ketiga, mengatur besaran data yang kita transfer gitu. Itu fungsinya gitu. Oke, di sini kita akan mungkin itu penjelasan sederhananya ya. Jika kita lakukan ya apa gitu. Jika kita buat di apa ini ya? Mana tuh? Sebentar. Manajemen bandwidth ya. Oke. Contohnya di sini ada 100 MB ya, atau unlimited gitu. MB-nya kita besarin aja lah ya. Kita bisa membagi sebenarnya. Bisa kita membagi bandwidth sebenarnya. Kita keluar dari topik dulu ntar ya, dari pembahasannya. Jadi area 1 ini, area 1 ini bisa kita lakukan bandwidthnya cuma kasih jatah 70 MB aja. Sedangkan area 2 bisa kita kasih jatah 30 MB gitu, mas. Sederhananya gitu. Kenapa? Karena area 1 ini contoh ya, ini contohnya berapa menit nih? Wow, 30 menit. Apa yang gue bahas 30 menit? Contohnya ada YouTube. Di sini orang mau YouTube ya, FF atau ML gitu ya, ML contohnya gitu. Sederhana. Ya, otomatis orang-orang ini membutuhkan. Kenapa saya buat 70? Ini kita asumsi aja, contohnya di area yang bermain besar nih ada apa tuh? Ada orang dewasa yang main YouTube ya, YouTube, ada orang main YouTube, ada orang main FF, ada main ML gitu. Ada juga orang main ML ya, YouTube ya. Oke, selain itu dari sini di VLAN 20 ini ada anak-anak ya, bocah-bocah yang main TikTok atau main TikTok. Ular video dan Instagram. Kita nggak aja lah anak-anak di bawah 18 tahun ini dia suka bermain TikTok ulah video maupun Instagram ini. Okay. Yang jelas kita nggak boleh nggak boleh lengah, yang kita perhatikan yang kabel Ethernet mana ini Ethernet ya, yang apa tadi ini kabel Ethernet. Oke ya, mungkin itu sekilas yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada penjelasan. Iya, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan ya, Bang, kalau mungkin pertanyaan, contohnya saya admin atau kalau ini yang kita ubah gimana ya, contohnya gambar ini ya, kita hapus aja gambar contohnya. Oke, gambar ini kita hapus saja gambarnya ya, contohnya kita ganti ke gambar yang lingkaran ini, nggak ada masalah. Ini hijau, kita kasih hijau semua ya.
Ini saya gabut aja buatnya contohnya video. Oke, kita buat kayak fungsi itu ya, kayak fungsi matematika atau fungsi. Oke. Nah, apakah ada pengaruh pada VLAN? Kita delete ini aja dulu ya. Oke, kita buat VLAN. Tetap di sini file. Kenapa? Karena ya, apapun untuk bentuk ruangannya, yang penting nggak ruangannya. Jadi kita mengkotak-kotakkan itu. Sama di ruang direktur, di ruangan karyawan itu. Meskipun ruangan direktur seperti lingkaran, tapi nggak ada pengaruh sama VLAN-nya, sama jaringannya. Oke, sekarang kita simpan ya. Meskipun ini ruangan anak-anak ini besar gitu, jadi nggak ada masalah soalnya. Jangan kita baca gitu. Oke, nggak ada masalah ya. Sekarang kita kembalikan aja ke yang bentuk apa nih. Oke, kita kembalikan ke yang peta ini aja seperti ya biasa aja. Coba sama kuning tadi ya. Sama kuning tadi ya, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi mohon tonton videonya sampai habis ya, supaya kita nggak salah paham. Hey, ta 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 ta. Oke ya, sudah paham ya konsep dasarnya. Yang jelas dan apa nih ya, VLAN ini membagi-bagi contohnya di ruangan kantor, ruangan ini, ruangan itu gitu. Jadi jangan kita banyak bagaimana nih, banyak tanya gitu. Oh, kalau persegi gimana, mau nggak? Yang jelas VLAN ini tidak ada hubungannya dengan gambar ini atau bentuk bentuk lokasi apanya. Contohnya di ruangan guru, ruangan kepala sekolah itu. Contohnya di ruangan direktur dengan apa itu. Tadi yang ruangan direktur bandwidthnya sekian kan bisa kita atur gitu. Gak ada masalah sebenarnya. Kita save aja ya. Kasih aja ya P5, sini P5 soalnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita cek dulu ya sebelum kita tutup, sesuai kan gitu. Ini contoh 1 dan ini contoh 2 nya. Oke, oh ya para teman-teman sekalian ya, nanti akan saya buatkan PPT ya, lalu saya upload ke e-learning. E-learning ya, biasanya kita lakukan komunikasi. Saya punya e-learning namanya e-learning 1 ge.wordpress.com. Itu saya sertakan linknya sana. Cuma e-learning itu biasanya untuk mengupload maksudnya share materi, forum diskusi ya, dan Google Meet pun ada linknya buat kotak itu. Nanti video-video apa nih, maksudnya PPT ini akan kita bahas lanjut di apa ya, di e-learning gitu, e-learning kita. Oke, guys, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.